Kasih tahu ya saudara-saudara, bagi kalian yang menginginkan Sintayong out, kalian harus belajar dari Vietnam. Vietnam itu di tangannya Park Hang-seo itu keren, luar biasa, hebat sekali. Semua tim Asia Tenggara dikalahkan. Level mereka sampai ke Asia. Wah, Jepang, Korea semua repot, kesulitan melawan mereka. Tetapi setelah ganti Philippe Troussier, walaupun Philippe Troussier itu pelatih kelas dunia, pelatih yang berpengalaman, hasilnya kan nol besar. Mulai lagi dari awal dan kacau balau. Ini jangan sampai terjadi dengan Indonesia, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita perbincangkan, kita bicarakan, kita bahas, kita ulas, kita cakap, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, di Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politis, tanpa provokasi, tanpa kebencian. Semuanya kita bahas berdasarkan fakta dan bukan klaim. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas lagi nih tentang Sintayong, tentang masa depan Sintayong. Ini menarik untuk kita bahas saudara. Menarik sekali dan ramai diperbincangkan di Indonesia gara-gara sebuah pernyataan di media Korea Selatan tentang kontrak, tentang tawaran pelatih lain. Ini jadi bahan semacam digoreng lah, istilahnya digoreng oleh orang-orang yang menginginkan Sintayong out untuk meminta PSSI menghentikan kerjasama dengan Sintayong. Padahal itu terlalu beresiko. Dan ya tidak perlulah ngapain. Apa yang diomongkan Sintayong di media itu biasa sajalah. Jose Mourinho juga pernah melakukan, Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Itu wajar di seluruh dunia. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, kita ulas, kita perbincangkan, kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Asia itu kan bagi Indonesia, bagi Thailand, bagi Vietnam, bagi Malaysia, bagi semua negara Asia Tenggara itu kan sudah selesai. Dan hasilnya juga sudah diketahui. Kemudian di Indonesia juga kita kan udah tahu, Piala Asia Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar, sejarah untuk pertama kalinya sampai ke fase knockout. Dan itu ternyata tidak membuat semua orang happy, tidak membuat semua orang bahagia. Ada beberapa orang-orang yang tetap saja menginginkan pergantian pelatih. Saya nggak tahu ya motifnya apa. Saya nggak paham motifnya apa. Apakah mereka ingin yang menjadi pelatih, ataukah mereka ingin menempatkan orang dia, atau apa, saya nggak tahu. Tetapi itu ya rumornya apa, isunya itu kan berkembang liar lah, berkembang liar. Mereka memanfaatkan sebuah wawancara Sintayong di media Korea Selatan itu dipelintir-pelintir. Apa istilahnya? Digoreng-goreng. Nah, dikasih bumbu seolah-olah Sintayong itu berkhianat. Seolah-olah Sintayong itu tidak mau bekerja lagi untuk Indonesia. Seolah-olah pokoknya macam-macam lah, macam-macam dipelintir-pelintir dalam sebuah. Dan saya pikir isu itu ya hanya bertahan sehari dua hari. Ternyata sudah hampir seminggu lebih itu masih aja ada orang yang saya nggak tahu ya apa sih keinginan mereka apa. Apakah mereka tidak bisa melihat fakta? Mereka tidak bisa melihat kenyataan bahwa sepak bola itu ya proses. Dan proses yang ditunjukkan Sintayong itu termasuk berani. Anda tidak bisa apakah mereka tidak melihat apa yang dikerjakan selama Piala Asia? Ya memang secara hasil kita kalah 3 kali dan menang sekali, tetapi kan Anda juga harus melihat lawan kita siapa. Anda juga harus melihat apa itu namanya, cara bermainnya seperti apa. Jadi jangan hanya melihat di Google, searching di Google hasil. Kalau Anda searching di Google cuma hasilnya apa 04 1-3, 1-0 menang lawan itu aja. Jadi lihatlah prosesnya, lihatlah cara bermain, lihatlah
apa ya, keberanian yang dilakukan, perubahan yang dikerjakan. Itu yang jauh lebih penting sebelum Anda menilai apakah Sintayong itu layak dipertahankan atau tidak. Sintayong ini memang seksi, saudara-saudara. Memang seksi, memang apa ya? Ya, pasti bakal dibahas orang. Pasti akan banyak dibicarakan orang. Kalau Anda mau populer, ya Anda membahas ini, ya itu pasti populer lah. Apalagi kalau Anda kontra. Anda mencari panggung di situ untuk terkenal. Saya nggak tahu ya ada pelatih yang sangat anti terhadap Sintayong, kemudian pengamat YouTuber juga ada yang anti terhadap Sintayong. Mereka seolah-olah melihat wah, kualitas pelatih Indonesia itu jauh lebih bagus daripada pelatih lokal. Kualitas pelatih Indonesia itu setara Jose Mourinho, setara Pep Guardiola, setara Jurgen Klopp, setara siapa lagi ya? Ya, Mauricio Pochettino, kayak begitulah. Mereka merasa terlalu banyak Sintayong ini kesalahan menurut mereka ya, menurut orang-orang ini ya, kesalahan utama Sintayong itu ya dia terlalu banyak mengandalkan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi. Dia merasa pemain negara 200 juta lebih masa nggak punya pemain hebat. Tidak bisa mencari kemana bakat-bakat lokal kita kalau pemain-pemain keturunan itu. Itu alasan mereka selalu seperti itulah. Selalu seperti, padahal kan selama berapa 70 tahun Indonesia merdeka juga dengan pemain-pemain lokal juga kita sepak bola kita di situ-situ aja. Levelnya di situ-situ. Jadi kadang juga aneh juga. Nah, itu menjadi senjata amunisi. Jadi ketika Sintayong melakukan sedikit kesalahan terus kemudian dikomentari seolah-olah masa hanya karena dia wawancara dengan media di Korea Selatan dia menceritakan dia mendapatkan tawaran dari klub lain di luar Indonesia, dari tim lain di luar Indonesia. Dia hanya bercerita, dia tidak menjawab apakah dia akan pergi ke sana atau tidak. Itu aja udah ribut tuh di Indonesia tuh. Ada yang pelatih atau pengamat bilang, "Wah, itu nggak etis lah." Dia membicarakan kontrak, dia membicarakan tawaran dari klub lain. Ada lagi yang bilang dia pengkhianat, bullshit, saudara-saudara, bullshit. Kasih tahu ya, saudara-saudara ya, saya kasih tahu ya, di luar negeri itu, di pelatih, di sepak bola yang sudah mapan seperti di Eropa, di Inggris, di Spanyol, di Jerman, di Prancis, di mana lagi, Italia, di Belgia, itu pelatih bicara kontrak, bicara dapat itu normal, biasa-biasa aja. Kalau sudah ingat, Carlo Ancelotti itu pelatihnya Real Madrid. Dan dia berbicara kepada publik, kepada media, kepada semua orang bahwa dia mendapatkan tawaran untuk melatih tim nasional Brasil. Itu dia ngomong sendiri di publik, di media. Dia mengatakan itu dan nggak masalah. Real Madrid supporternya juga biasa-biasa aja. Santai-santai aja. Kemudian Pep Guardiola, dia melatih Manchester City, dia bilang dia dapat digoda untuk melatih ke Arab Saudi dengan bayaran yang mungkin akan menjadi pelatih termahal terkaya di dunia, berlatih dengan bayaran terbesar. Itu juga biasa aja. Di Eropa itu kayak begitu. Di Eropa yang iklim sepak bolanya sudah maju, sudah mapan, sudah berkembang. Jadi kalau Sintayong dia bicara seperti itu, ada klub, ada tim dari luar Indonesia yang menghubungi dia, meminta dia melatih dia karena mereka tahu kontraknya akan berakhir pada Juni. Ya itu biasa saja, nggak usah digoreng-goreng, nggak usah dikasih bumbu, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dijadikan isu, nggak usah itu kontraproduktif lah. Mungkin saja orang yang mengomentari itu, menjadikan itu sebagai bahan jualan. Mungkin saja dia pansos, dia ingin populer, dia ingin selalu ada di sorot kamera, dia ingin masuk media, dia ingin terkenal. Kayak begitu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya menurut saya tidak usah terlalu dipermasalahkan lah. Biasa-biasa aja, itu normal di seluruh dunia. Pelatih, pemain dapat tawaran terus dia membicarakan tawaran dengan tim lain itu biasa. Yang penting kan komitmen dia sampai 30 Juni kecuali dia sudah bilang, "Oke, saya menerima tawaran dari Real Madrid atau dari Barcelona atau dari Liverpool." Itu beda cerita. Tapi kalau dia hanya bercerita seperti itu ya santai saja, bro. Saudara-saudara yang menentang, menghendaki Sintayong diganti dengan berbagai macam alasan yang menurut saya
tidak mendasar lah, tidak fundamental. Saudara harus belajar melihat, melihat dan mengamati apa yang terjadi dengan Vietnam, tim nasional Vietnam. Dan pelajaran ini sudah sebenarnya tidak hanya berlaku untuk Indonesia. Malaysia itu juga harus belajar dari situ. Kim Pan-gon misalnya, dia harus belajar, supporter Malaysia harus belajar dari situ. Supporter Indonesia juga harus belajar dari Vietnam. Vietnam itu di masanya Pak Hang-seo, di eranya Pak Hang-seo itu luar biasa, saudara-saudara. 4-5 tahun lah, kira-kira sekitar segitu. 4-5 atau 6 tahun. Ya pokoknya sekitar segitulah tahunnya. Saya kurang hafal pasti. Itu Vietnam itu luar biasa, saudara-saudara. Tim nasional Vietnam itu luar biasa. Di level Asia Tenggara itu nggak ada yang bisa menandingi Vietnam. Mereka bisa masuk ke 100 besar dunia itu ya karena jasa Pak Hang-seo. Terlepas dari cara bermain dia yang agak kotor ya, agak curang, agak licik. Kemudian sistem defensif yang diterapkan dengan counter attack yang menurut saya tidak, ya secara permainan biasa-biasa, tetapi secara hasil kan luar biasa. Penampilan mereka, pemain mereka semangat, Spartan, dan usianya juga muda-muda ketika Pak Hang-seo di eranya Pak Hang-seo. Mereka mampu lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2022 di fase terakhir. Fase yang hanya tinggal 10 tim. 10 tim atau 12 tim ya? Nah itu luar biasa sudah. Dan dia menghadapi tim-tim besar dari Asia lainnya. Dan mereka tampil dengan, ya walaupun gagal, walaupun pada akhirnya kalah, mereka tampil dengan semangat perjuangan yang luar biasa. Itu adalah bukti kehebatan Pak Hang-seo melatih Vietnam. Kecocokan Pak Hang-seo melatih. Dan karena kesuksesan Pak Hang-seo itu pula lah, Indonesia menunjuk pelatih dari Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang kemudian juga diikuti oleh Malaysia menunjuk Kim Pan-gon. Tetapi setelah Pak Hang-seo mengundurkan diri tahun lalu, dan gantinya Philippe Troussier, apa yang bisa saudara-saudara lihat? Philippe Troussier ini, saudara-saudara, sepak bola Vietnam kacau, tim nasional Vietnam kacau, fans meragukan mereka. Padahal ini, saudara-saudara, kalau kau mau jujur ya, reputasi Philippe Troussier dengan reputasi Pak Hang-seo itu sebenarnya lebih mentereng, lebih bagus, lebih bisa dibanggakan Philippe Troussier. Philippe Troussier itu dijuluki sebagai si dukun putih. Dukun putih ya, dia karena pelatih sukses di Afrika. Di beberapa negara Afrika seperti Afrika Selatan, terus mana lagi ya, Pantai Gading atau mana gitu. Dia sukses di sana. Sukses, saudara-saudara, sukses di Afrika. Kemudian dia pergi ke Asia, dia melatih Qatar, pelatih Jepang. Bahkan dia pernah membawa Jepang menjuarai Piala Asia. Itu keren, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa kualitas Philippe Troussier itu kelas dunia lah. Luar biasa, lebih mentereng dari Pak Hang-seo yang hanya sekedar asistennya Gus Hiding ketika Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Itu, tetapi kan saudara-saudara bisa lihat, hasilnya kan Vietnam boleh saja berdalih bahwa Piala Asia 2023 ini mereka menggunakan tim yang tidak tim utama karena pemain intinya banyak yang cedera, banyak yang absen. Tetapi kan fakta juga menunjukkan Vietnam asuhan Philippe Troussier itu gagal di SEA Games, dikalahkan Indonesia di semifinal. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 2 pertandingan penampilan mereka juga biasa-biasa aja. Mereka mengalahkan Filipina memang, tetapi kan mereka juga dikalahkan Irak. Dikalahkan Irak di Hanoi, di kandang. Jadi, dan penampilan mereka juga, biasa-biasa banget, saudara-saudara, biasa banget. Jelek sekali. Itu karena memang mereka harus mulai lagi dari awal, mulai lagi dari nol. Walaupun dengan materi pemain yang tidak berbeda jauh, pemain yang itu masih sama. Tetapi kan beda, satu pelatih satu dengan pelatih lain beda. Cara mainnya berbeda, filosofinya berbeda, pendekatan dia kepada personal masing-masing pemain itu juga berbeda. Taktik dan strateginya berbeda. Jadi itu harus dibongkar ulang, mulai lagi dari nol. Dan itu saya rasa butuh waktu lah. Dan mungkin saja Philippe Troussier tidak akan bisa sesukses Pak Hang-seo waktu melatih Vietnam, saudara-saudara. Lainnya, saudara-saudara, contoh lainnya ya, ini tadi Vietnam. Contoh lainnya kalau saudara-saudara ingat Real Madrid era Los Galacticos. Era Los Galacticos itu, waktu itu, pelatihnya adalah Vicente Del Bosque. Vicente Del Bosque, tetapi kan Vicente Del Bosque itu tidak dianggap sebagai bagian dari Galacticos karena dia tidak menjual secara komersial. Reputasi dia juga ya di dalam negeri karena pelatih yang memang pelatih memulai dari karir dari nol lah, bukan pelatih selebritis. Kemudian dia dianggap tidak layak menangani Real Madrid yang waktu itu bertabur bintang, Zidane, Figo,
Ronaldo, Beckham, yang wah harganya mahal luar biasa lah. Padahal sebenarnya dia pelatih yang bagus dan terbukti kan gelar-gelar Real Madrid itu sebenarnya karena keberadaan Vicente Del Bosque. Kemudian pelatih yang bagus itu diganti karena tidak dianggap sebagai Galacticos. Akibatnya proyek Los Galacticos itu hancur. Itu yang terjadi di Real Madrid. Jadi di tempat lain juga ada Manchester United misalnya. Ketika Sir Alex Ferguson pergi, saudara-saudara lihat, ketika Sir Alex Ferguson pergi kemudian digantikan oleh David Moyes, kemudian berganti lagi pelatih macam-macam, Louis van Gaal, siapa lagi, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho sempat melatih di situ, kemudian Ralf Rangnick sempat melatih di situ, sekarang dilatih oleh Erik ten Hag. Jadi itulah pelatih yang sudah settle, sudah bagus. Karena 1-2 hal dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, dianggap oleh orang-orang yang tidak sabar, kemudian diganti, itu nanti hasilnya tidak akan bagus. Percayalah sama saya, saudara-saudara, percayalah. Itu sudah bukti sejarah, itu sudah banyak dan itu tidak mungkin berbohong. Kita tinggal searching lagi di Google, kita tinggal membaca artikel-artikel itu, melihat di YouTube, melihat video, kita bisa tahu lah. Itu sudah sejarah dan itu jangan sampai terulang ke Indonesia. Saudara-saudara, jadi kesimpulan saya adalah ya udah kita pertahankan aja Sintayong, nggak usah dihiraukan lah kalau dia ngomong di media mendapatkan tawaran melatih. Ya biasa aja lah, anggap aja biasa aja. Karena kita masih ada target Piala Asia U23, Piala AFC U23 itu nanti peringkat 1, 2, 3 itu akan lolos otomatis ke Olimpiade. Sementara peringkat keempat itu akan menjalani playoff dengan zona Afrika. Dan Indonesia mendapatkan target untuk lolos ke babak perempat final. Karena hanya ada 4 grup kalau nggak salah. Diikuti 16 tim. Indonesia ada di grup A bersama dengan Qatar, Australia, dan Jordania. Dan dengan pemain-pemain ini ya, targetnya lolos ke babak 8 besar perempat final. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, sayangnya Piala AFC, Piala Asia U23 yang digelar pada bulan berapa ya? 15 April kalau nggak salah. Sampai Mei kalau nggak salah. Atau tanggal berapa? Pokoknya April dan Mei. Pertengahan April sampai awal Mei. Pertengahan itu tidak diselenggarakan pada kalender FIFA. Nah, dan itu juga bukan agenda FIFA. Jadi tidak kemungkinan pemain-pemain yang seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, kemudian Marcelino Ferdinand, kemudian Pratama Arhan, terus siapa lagi ya? Itu kemungkinan nggak akan bisa main. Ivar Jenner, itu Justin Hubner, itu kemungkinan nggak akan bisa main. Jadi ini yang menjadi kendala, kecuali PSSI mampu melobi. Nah, itu saja. Fokus PSSI ke situ. PSSI nggak usahlah mengomentari tentang kontrak Sintayong, tentang komentar Sintayong ke Panama. Nggak usahlah. Nggak usah. PSSI fokus saja untuk melobi klub-klub yang bersangkutan supaya bersedia melepaskan pemain. Di lobby aja, memang itu kemungkinan berat, tapi nggak ada yang tidak mungkin. Sepak bola itu ilmu ketidakmungkinan. Itu saja dicoba supaya Indonesia bisa tampil di Piala Asia U23 dengan kekuatan yang seperti kemarin waktu Piala Asia. Kalaupun tidak ya terpaksa menggunakan pemain-pemain mayoritas Liga 1 dan ya itu harus bekerja keras lah Sintayong. Dan saya rasa optimistis lah. Kalau Piala Asia kita bisa lolos ke babak 16 besar, ke fase knockout, Piala Asia U23 saya rasa juga Indonesia akan bisa, sudah. Jadi kita lihat sajalah, kita tunggu dan kita percaya pada prosesnya. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah membahas tentang Sintayong, tentang masa depan Sintayong yang selalu saja menjadi bahan perdebatan, bahan perguncingan, bahan digoreng-goreng. Kepentingannya saya nggak tahu, entah kepentingan politik, kepentingan ingin pansos, ingin terkenal, ingin apa, selalu digoreng-goreng. Padahal sebenarnya itu tidak krusial juga sih. Gak terlalu penting sudah bagi orang-orang yang paham sepak bola, yang mengerti sepak bola, pasti dia akan mengerti bahwa Sintayong ini ya sudah benar, sudah berada di jalur yang benar, dipertahankan. Tetapi kan ada pihak-pihak yang menghendaki dia dikeluarkan, diberhentikan dengan berbagai dalih lah.
alasan etika lah, alasan apalah, alasan bullshit lah itu semua. Mereka nggak paham sepak bola. Kalau mereka paham sepak bola, mereka pasti akan mengatakan bahwa ya Sintayong harus dipertahankan. Dan kita harus belajar dari Vietnam, saudara-saudara. Vietnam itu begitu Park Hang-seo berhenti, selesai, dia mundur, sudah habis. Vietnam mulai lagi dari nol. Walaupun Philippe Troussier itu pelatih yang sangat bagus, pelatih dari Prancis, pelatih kelas dunia, pernah membawa Jepang juara Piala Asia. Tetapi kan hasilnya di Piala Asia kemarin kalah 3 kali. Karena mereka harus memulai lagi dari nol. Bukan hanya materi pemain, tetapi juga filosofi, karakter, gaya, taktik, strategi, semuanya harus mulai lagi dari nol. Dan ini kalau Indonesia dilakukan di Indonesia ini sangat beresiko. Karena intelijensia pemain Indonesia itu, mohon maaf, tidak sebagus intelijensia pemain-pemain dari Jepang, pemain-pemain dari Korea, pemain-pemain dari Inggris, dari Prancis, dari Spanyol. Beda sekali. Jadi ini nanti kalau pelatihnya diganti ya mulai lagi dari nol dan bisa memakan waktu 1 tahun, 2 tahun. Jadi ya ngapain sih kayak begitu aja dipermasalahkan? Kan yang harus dilakukan sekarang kan Sintayong masih punya kontrak sampai Juni. Kemudian dia ditarget lolos ke babak 8 besar, ke perempat final Piala Asia U23. Ya itu saja yang diurusin. Dan Sintayong juga sudah memberikan pernyataan di media sosial dia ingin fokus setelah ini ada next target, next program. Nah, itu saja kita harus percaya kepada itu dan nggak usahlah dipermasalahkan lagi, nggak usahlah didesak-desak pergantian pelatih. Nggak bagus, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, skip. Abaikan saja, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!